Pada Agustus 1973, beberapa kilometer di luar Austin, Texas, 5 muda-mudi dibunuh secara brutal oleh psikopat yang tidak dikenal. Pembunuhan itu dilakukan dengan berbagai alat seperti pengait daging, palu, dan yang paling mengerikan dengan mesin chainsaw. Dari kelima korban itu, satu diantaranya masih selamat. Dia adalah Sally Hardesty. Setelah bercerita kepada polisi, ia tidak lagi mau mengingat kengerian itu. Setelah mendengar laporan Hardesty, polisi merilis foto gabungan si pembunuh yang mengenakan topeng kulit wajah manusia. Nah, di video sebelumnya Mimin sudah memposting film Texas Chainsaw Massacre ini dengan versi lain. Namun karena banyaknya korban yang mencapai 33 orang, film ini kemudian dirilis untuk menceritakan korban-korban lainnya. Nah, seperti apa alur cerita film ini? Inilah Texas Chainsaw Massacre 2022. Suatu hari seorang gadis bernama Lila sedang berbelanja di sebuah toko. Ia melihat foto Sally Hardesty terpampang di koran yang tertempel pada dinding toko itu. Lila yang sudah mengetahui bahwa wanita itu korban oleh psikopat misterius, bertanya pada pemilik toko apakah wanita itu selamat. Dan pemilik toko mengatakan ia kini bekerja sebagai penjaga hutan. Sudah 50 tahun wanita itu mencari si psikopat itu, tapi tidak membuahkan hasil. Lila pun keluar menjumpai Melody, Dante, dan tunangannya yang bernama Ruth. Tidak lama kemudian datanglah orang asing yang bernama Richard menggoda Melody. Namun mereka sedikit mengacuhkannya. Berangkatlah mereka ke kota tujuan yang bernama Harlow. Di tengah perjalanan mobil mereka disalip oleh Richard. Dan setelahnya rombongan ini dihentikan oleh dua orang polisi. Sheriff Hathaway memberikan nomor telepon dan meminta untuk menghubunginya ketika mereka butuh bantuan. Keempat orang ini melanjutkan perjalanan lagi. Sampailah mereka di kota Harlow yang juga disebut sebagai kota hantu. Setelah turun, mereka terkejut melihat Richard yang mereka temui di depan toko tadi ternyata adalah seorang kontraktor yang dibayar Dante untuk merenovasi kota mati itu. Namun baru kali ini Dante bertemu dengan Richard, karena biasanya ia hanya berbincang melalui telepon. Dante mengatakan ia akan memperbaiki gedung-gedung itu dan menjualnya lagi. Hey guys, you should see this. Tidak lama kemudian mereka terkejut melihat bendera asing berkibar di sebuah bangunan bekas panti asuhan. Karena pada dasarnya kota itu berada di Texas, negara bagian Amerika. Dante pun khawatir karena tidak lama lagi bis yang membawa rombongan investor akan segera datang. Dan mereka tidak akan membeli jika melihat bendera itu. Ruth kemudian pergi mencari Richard si kontraktor. Sementara itu Dante dan Mel masuk ke dalam gedung itu. Dante segera berlari ke atas untuk meraih bendera itu. Namun tangannya tidak sampai. Mel yang masih di ruangan bawah memperhatikan foto lama anak-anak panti asuhan dahulu. Tidak lama kemudian, keduanya dikejutkan dengan seorang wanita tua yang keluar dari sebuah ruangan. Wanita yang bernama Ginny itu mengatakan apa yang sedang mereka lakukan di rumahnya. Ginny kemudian mendekat sambil menyeret alat bantu pernafasan. Ginny bercerita bahwa dialah yang mengelola panti asuhan itu selama 50 tahun dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan. Dante dan Melody yang merasa memiliki hak atas bangunan itu mengatakan bahwa pihak bank mengklaim properti itu beberapa bulan lalu. Dan seharusnya Ginny tidak ada di tempat itu. Namun Ginny mengklaim bahwa ia sudah melunasi semua hutangnya kepada bank dan bangunan itu masih rumahnya. That's been settled. Bahkan ia bersikukuh memiliki akta sah yang menyatakan dialah pemiliknya. Namun saat Mel meminta untuk menunjukkannya, wanita itu berkata ia tidak perlu menunjukkan apapun. Dante yang merasa jengkel pergi dari ruangan itu. Ginny mengatakan bendera itu adalah milik kakek buyutnya. Saat Mel menyarankan agar ia tinggal di penampungan lansia, mendadak perempuan tua itu mengalami sesak napas. Dan saat itu juga muncul Thomas Hewitt, si pria besar, berdiri di dekat tangga. Ginny mengatakan ia baik-baik saja dan Thomas agar kembali ke kamarnya saja. Ginny mengatakan Thomas adalah anak asuh terakhirnya dengan kebutuhan khusus. Tidak lama kemudian datanglah Dante dan dua orang polisi. Sheriff Hathaway baru mengetahui Ginny masih berada di tempat itu, karena seharusnya ia sudah pergi seminggu yang lalu. Sambil meronta, Ginny yang muntah-muntah kemudian dipaksa untuk keluar. Tidak lama kemudian datanglah Thomas yang langsung membopongnya untuk dibawa ke rumah sakit, dan Ruth yang akan ikut mengantarnya. Richard kemudian menyerahkan bendera kepada Dante dengan nada tidak suka. Di saat itu pula, mobil bis yang membawa para investor pun sudah tiba. Lila marah kepada Melody karena ia tidak mau tinggal di kota yang dianggapnya terkutuk. I don't want to live here.
Your whole idea is insane. Namun Mel mengatakan Lila tidak akan bisa hidup tanpa ia kakaknya. Dante sangat senang melihat kedatangan calon pembelinya. Ia pun memperkenalkan Catherine, seorang pegawai bank, kepada Melody. Oh no, it is perfect. Catherine memuji keduanya karena promosi mereka. Para investor menyukai kota tua itu. So hot out here. Sementara itu Ginny yang sedang menuju rumah sakit mengatakan pada Thomas dialah yang menjadikannya anak baik. He's a good boy. I taught you. Sheriff, I think she Tidak lama kemudian wanita tua itu menghembuskan nafas terakhir. Ruth yang duduk di depan mengirim pesan kepada Mel bahwa Ginny meninggal. Mengetahui wanita pengasuhnya meninggal, Thomas membuka alat bantu pernafasan itu dan menggoyang-goyangkannya. Merasa tidak nyaman dengan yang dilakukan Thomas, sheriff itu melarangnya. Namun saat itu juga Thomas mematahkan pergelangan tangan sheriff, dan pecahan tulang yang tajam itu ditusukkan ke lehernya sendiri. Sheriff Hathaway yang sedang mengemudi akhirnya tewas tertembak pistol rekannya yang berusaha direbut Thomas. Mobil itu pun akhirnya keluar jalan dan menabrak traktor. Mel yang sedang presentasi di depan para investornya melihat Lila berjalan ke arah bengkel. Rupanya Lila menemui Richard yang sedang memperbaiki mobilnya, dan ia melihat senapan laras panjang di atas meja. Richard pun mengosongkan senjata dan meminjamkannya kepada Lila. Richard kemudian mengatakan ia tidak suka diperintah orang kota yang sok kaya. Mel kemudian masuk ke mobil untuk melihat pesan dari Ruth yang memberitahukannya bahwa Ginny sudah meninggal. Ia pun ingin mengajak Lila pergi dari kota itu, karena mendadak ia berfirasat buruk. Mel kemudian mencari Lila untuk mengajaknya pulang. Di tempat lain, Ruth yang sudah siuman melihat Thomas sedang menyayat kulit muka Ginny di belakang mobil. Melihat hal itu, Ruth pelan-pelan meraih HT di depannya dan berusaha meminta bantuan. Dan saat itu pria pemilik toko mendengar Ruth menyebutkan pelaku menggunakan kulit wajah manusia sebagai topeng. Pria itu kemudian menelpon Sally Hardesty yang sedang menguliti babi hutan. Sally pun bersiap membalas dendam pada orang yang telah membunuh keempat temannya puluhan tahun silam. Sementara itu Ruth pura-pura meninggal ketika Thomas mengetahui Sheriff Hathaway yang mulai tersadar. Thomas kemudian memukulnya dengan besi hingga sheriff itu benar-benar mati. Ruth yang merasa sudah aman ingin berusaha kabur. Namun saat itu Thomas memergokinya. Ia akhirnya tewas karena perutnya terbelah pisau milik Thomas. Thomas kemudian berjalan pergi dengan wajah barunya. Richard yang menganggap Dante penyebab Ginny meninggal menahan kunci mobil bus dan sedan milik Dante. Please just give us back the keys. Richard akan memberikan kunci itu jika Dante bisa menunjukkan akta rumah panti asuhan. Namun saat Dante mencarinya, akta rumah itu benar-benar tidak ada di dalam tasnya. Lila pun menganggap bahwa pengakuan Ginny sebagai pemilik sah rumah itu adalah benar, dan mereka telah mengusir dari rumahnya sendiri. Melody dan Dante pun memeriksa masuk ke dalam rumah Ginny untuk mencari apakah wanita tua itu benar-benar memiliki akta atas bangunan itu. Melody kemudian menggeledah kamar Ginny dan ia membuka kotak kayu dengan kunci di dekatnya. Ia pun syok melihat akta properti jaminan Texas benar-benar dimiliki oleh Ginny yang sudah meninggal. Saat itu ia mendengar seseorang masuk ke ruangan lain, kemudian Mel mendatanginya. Dante? Dante yang sedang menggeledah bagian dapur tiba-tiba melihat perabotan bergerak-gerak dengan sendirinya. Saat itu juga Thomas membekapnya dari belakang. Kemudian Dante pun ditebasnya dengan pisau pemotong daging. Melody saat itu melihat Thomas sudah menghabisi Dante dan ia pun bersembunyi di dalam lemari. Melihat Thomas sudah keluar dari kamar itu, Melody melambaikan tangannya berharap orang-orang di luar melihat dan menolongnya. Namun di luar ketika itu turun hujan dan tak satu pun orang melihatnya. Ia mendengar Thomas masuk lagi dan bersembunyi di kolong ranjang. Tidak lama kemudian Thomas menghancurkan tembok kamar itu dengan palu untuk mengambil mesin chainsaw yang disembunyikannya. Sementara itu Dante masih berusaha bangkit berjalan keluar. Richard yang melihatnya berjalan sempoyongan bertanya namun Dante tidak menjawab. Ia terkejut saat melihat wajah Dante terbelah dari pipi hingga bibirnya. Dan tidak lama kemudian ia pun mati.
Richard kemudian meminta Catherine untuk menghubungi polisi dan ia memeriksa ke dalam rumah itu berbekal pistol. Thomas yang mendengar Richard datang ke arahnya kemudian bersembunyi di balik pintu. Melody menggeser cermin di dekat kakinya untuk memberitahu Richard Thomas ada di balik pintu itu. Karena Thomas yang lebih siap, ia menghantam pergelangan kaki Richard dengan palu besar hingga patah ke belakang. Richard sempat melakukan perlawanan, namun akhirnya lehernya tertancap di pecahan kaca jendela dan ia pun tumbang. Saat ia mengeluarkan kunci mobil yang disita agar Melody mengambilnya, Thomas merujak kepalanya dengan godam. Sedikit demi sedikit kepala Richard bolong dan hanya tersisa bagian jidatnya. Sementara itu Sally telah sampai di lokasi kecelakaan. Ia pun memeriksa ke dalam mobil dan melihat para korban. Tidak jauh dari mobil itu ia melihat mayat Ginny dijadikan orang-orangan sawah tanpa kulit wajah. Sementara itu Catherine yang berada di dalam mobil merasa sangat trauma. Saat Lila akan keluar mencari Melody kakaknya, Catherine melarang namun Lila tetap memaksa. Sambil memanggil-manggil Melody, ia terkejut melihat Dante yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan. Sementara itu Mel yang sangat ketakutan mengambil kunci di tangan Richard dan keluar dari bawah kolong ranjang. Namun saat itu Thomas mengetahuinya dan melempar Mel dengan palu hingga terpental. Saat Mel merangkak berusaha keluar, Thomas mengejarnya dengan mata mesin chainsaw yang menyala. Namun ketika hampir mengenainya, ujung chainsaw itu memotong paralon septic tank dan Mel pun terguyur pup yang bercampur air. Saat itu juga Lila membuka pintu dan menarik Mel keluar. Keduanya pun berlari menuju mobil bus dan memberikan kunci kepada sopir mobil. Si sopir kemudian segera menginjak pedal gas, namun tidak jauh berjalan, mesin mobil itu tiba-tiba saja mogok. Saat sopir keluar untuk memeriksa, terdengar suara mesin chainsaw Thomas dan tidak lama kemudian kepala si sopir dilemparnya ke dalam. Thomas kemudian masuk ke dalam mobil itu. Namun para investor itu malah merekamnya dengan kamera HP dan mengatakan ada orang aneh. Seseorang yang sedang live streaming memperingatkan Thomas agar tidak macam-macam. Di saat itu Thomas menyalakan mesin chainsaw dan membelah pria itu serta orang-orang di dalam mobil. Lila dan Mel yang bersembunyi di dalam toilet melihat lantai menjadi lautan merah. Catherine yang hendak kabur melalui jendela, tubuhnya ikut terpotong menjadi dua bagian. Lila dan Mel keluar melalui atap kaca di atas toilet dan keduanya pun melompat. Saat itu Sally yang sudah sampai langsung menyuruh keduanya masuk ke dalam mobil. Sally yang sudah 50 tahun mencari si Leatherface ingin membalas dendam. Sally kemudian mengunci Lila dan Mel di dalam mobil dan dia turun membawa senapan. Walau mereka berteriak minta dikeluarkan, Sally membiarkannya. Kemudian Sally masuk ke dalam panti asuhan itu dan mendapati Thomas di dalam kamar. Ia kemudian meminta Thomas berbalik badan untuk melihat wajahnya. Namun saat itu Thomas yang mendengar teriakan Mel, ia berdiri mengambil mesin chainsaw dan mendatangi mereka. Saat ia hendak memotong kaki Lila, Sally berteriak mengatakan bahwa ia satu-satunya yang selamat untuk memastikan Thomas mati. Namun ketika Sally menembaknya, Thomas berhasil menyelinap pergi. Sally kemudian memberikan kunci mobil itu dan menyuruh mereka segera pergi. Di saat itu ia mendengar chainsaw Thomas yang menyala-nyala. Saat Sally mendatanginya, Thomas keluar dari dalam gelap dan berusaha menebasnya. Sally berhasil mengelak dan menembak Thomas 2 kali karena ia kehabisan peluru. Kemudian ia menggunakan pisau untuk menusuk Thomas berkali-kali. Disangka Thomas akan segera mati, Thomas kemudian menghujamkan ujung mesinnya ke perut Sally dan melemparnya. Mel yang melihat Thomas masih berdiri menabraknya dengan mobil. Di saat itu Mel melihat kakinya tertancap batang besi dan tidak bisa bergerak. Lila yang melihat Thomas berjalan ke arahnya, mengajak Mel segera berlari. Namun Mel merasa sudah menyerah dan menyuruh adiknya segera menyelamatkan diri. Saat Thomas mendapati Mel di dalam mobil, Melody pun meminta maaf atas kesalahannya kepada Ginny yang tidak seharusnya mati. Thomas kemudian menyalakan mesinnya itu, namun terhenti melihat Lila yang ingin menembaknya dengan senapan milik Richard. Namun sialnya, senapan itu kosong, tidak ada pelurunya dan Thomas berbalik mengejarnya. Ia pun akhirnya terjatuh dan Thomas mengayunkan mata chainsaw, namun Lila berhasil menghindar. Di saat itu Sally yang belum mati menembaknya dari belakang. Thomas pun yang sangat kuat masih bisa berlari ke dalam bangunan. Lila pun berdiri mendengar Mel memanggilnya meminta tolong.
Saat itu Sally yang sudah sekarat mengambil sisa amunisi dan mengisi senapan itu. Ia meminta Lila membawa senapan itu untuk berjaga-jaga. Kemudian Sally tidak bergerak lagi. Dengan percaya diri, Lila masuk ke bangunan itu dan mencari Thomas. Di dalam sebuah ruangan, Lila melihat kolam plastik yang penuh dengan air hujan. Tidak lama kemudian, ia mendengar Thomas menyalakan mesin chainsaw-nya. Namun saat ia mendatangi suara mesin itu, Thomas dengan cepat menceburkannya ke dalam kolam. Lila pun akhirnya keluar dari kolam itu sambil merangkak, namun Thomas menarik kakinya. Melihat Lila akan mengambil senapan, Thomas kemudian menyalakan mesinnya itu dan melemparkannya ke kaki Lila. Lila pun akhirnya pasrah mendengar Thomas yang ingin membelahnya. Saat itu Mel yang berhasil lolos mencekiknya dari belakang. Namun ia terpelanting jauh di sudut ruangan. Saat Thomas ingin menggergajinya, Lila pun menembak dada Thomas sebanyak 2 kali. Dan senapan itu pun kehabisan peluru. Melihat Thomas masih berdiri, Mel mengambil chainsaw yang masih menyala dan mengayunkannya di dagu Thomas. Keduanya pun tidak percaya, akhirnya berhasil menghabisi pria psikopat itu. Pagi harinya di dalam mobil yang disetel autopilot, Lila mengatakan pada kakaknya ia mau tinggal di kota itu. Namun saat itu Thomas memecahkan kaca jendela dan menarik Mel keluar. Lila hanya bisa menjerit histeris melihat Thomas memotong kemudian menenteng kepala Melody dan film pun selesai. Nah sobat, bagaimana kengerian film ini menurut pendapat kalian? Jika dilihat akhir film ini, menurut Mimin akan ada sequel berikutnya yang lebih menegangkan. Bantu support terus channel ini hanya dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.